Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita berjumpa kembali. Hadirin, iman dan takwa adalah dua pintu bagi terbukanya rezeki yang penuh barokah. Bukan rezeki yang haram yang dilaknat Allah. Rezeki yang haram yang dilaknat Allah yaitu rezeki yang didapat, yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang. Seperti perbuatan dosa, maksiat, judi, zina, korupsi, mencuri, berdagang barang-barang yang haram. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun." Dan jika sekiranya semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kami akan turunkan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Banyak buah iman bagi kaum muslimin. Antara lain adalah bertakwa. Bertakwa itu adalah buah daripada keimanan. Sementara keimanan tadi adalah pintu terbukanya rezeki. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya hadirin, iman itu akan membuahkan taubat dan istighfar yang akan menebari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kalau kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang. Begitu senang Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki itu. Hadirin, Umar bin Khattab itu memohon rezeki
hanya dengan beristighfar kepada Allah sambil berusaha dengan akal, pikiran, dan kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian iman dan takwa akan membuahkan tawakal, yaitu usaha yang disertai dengan menyandarkan diri kepada Allah yang memberi kesehatan, yang melimpahkan rezeki, manfaat, kekayaan, kemiskinan, hidup dan kematian, serta segala apa saja yang ada. Tawakal ini juga akan membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Hadirin pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, "Sungguh," kata Nabi, "seandainya kalian bertawakal, maka dengan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, pasti kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki-rezeki burung yang berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan rezeki bagi setiap makhluknya. Mulai makhluk yang paling besar sampai kepada makhluk yang paling kecil. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasanya tidak ada binatang-binatang itu yang bekerja, misalnya bekerja di Pertamina atau di perusahaan BUMN dan sebagainya. Mereka tidak tentu hari ini makan apa, besok makan apa, tetapi selalu ada. Bahkan hadirin, ada binatang yang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah batu-batuan. Batu bata misalnya dimakan. Itu bisa menyebabkan dia kenyang. Kemudian iman dan takwa itu membuahkan taqarrub. Taqarrub itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah rajin mengabdi kepada Allah. Khusyuk, kemudian khudu. Ini semuanya dapat membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dan takwa membimbing orang berhijrah fisabilillah. Hijrahnya itu membukakan pintu rezeki Allah. Ini kita bisa melihat di dalam surah An-Nisa ayat 100. Dengan dia pergi ke tempat untuk mencari rezeki, dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang baik, ke tempat yang lebih, ke tempat yang subur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezekinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterangkan bahwa katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan siapa yang dikehendakinya juga. Dan barang siapa yang kamu nafkahkan barang apa saja,
maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam kaitan ini, orang yang beriman dan bertakwa disertai dengan usaha yang baik, itu selalu didoakan oleh para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak, yaitu penggantinya. Jadi orang-orang yang mengeluarkan infak oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti, bahkan gantinya lebih banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya hadirin, iman dan takwa itu akan membuahkan gemar bersilaturahim. Dengan beriman dan bertakwa, dia itu sering mengadakan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Sebab silaturahim, hubungan persaudaraan, itu merupakan pembuka rezeki. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin dan pendengar yang saya hormati, termasuk di dalamnya adalah ibadah haji dan umroh. Jadi pembuka pintu rezeki ini haji dan umroh. Sebab dia akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Katakanlah pada seseorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu selalu saja ada datang rezeki dari Allah. Contoh konkret misalnya, ada orang yang ingin menjual sawah ladangnya. Tidak pernah laku-laku, tapi begitu dia berniat, uangnya itu akan dipakai untuk melaksanakan haji dan umroh, lalu sawah dan ladang itu laku, dibeli orang. Itu artinya melaksanakan ibadah haji dan umroh itu datanglah, terbukalah pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tatkala berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh itu miskin atau tidak banyak hartanya, pulang itu hartanya bertambah karena hajinya haji yang mabrur, haji yang makbul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam kaitan ini, pintu-pintu rezeki itu bisa melalui tawakal, istighfar, bertaubat, taqarrub dengan ibadah, berhijrah, dengan mengeluarkan infak, dengan bersilaturahim, insya Allah pintu rezeki itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru dan tidak bisa diperkirakan oleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pelajaran bagi kita, termasuk usaha untuk menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.